Oke, baik. Ada yang jawab A. Yang lain bagaimana? Silakan pendapat kalian. Yang lain bagaimana? Yuk, silakan pendapatnya. Nah, sekarang kamu tanya, mitos itu apa, teman-teman? Mitos itu apa? Apa ya? Coba. Itu kayak ini nggak sih, kayak sesuatu yang kita ceritakan tapi belum tentu benar atau enggaknya. Ya, sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat tapi belum jelas sumbernya. Mungkin kalau misalkan kita ambil sebuah kesimpulan, ada istilah katanya. Menurut kalian, ketika kalian nanyain, ada yang nanya, oh katanya. Nah, berarti kalau misalkan katanya di sini, kira-kira menurut kalian itu fakta atau opini? Opini. Opini, iya. Kalau fakta itu kurang lebih berdasarkan buku pengantar ilmu sejarah Kunto Wijoyo di halaman 36 menjelaskan bahwa sejarah adalah mitos adalah. Nah, itu baru bisa kan percaya. Ya. Baik, untuk penjelasan nomor 1, ini penjelasannya. Jadi, kalau perbedaan antara sejarah dengan mitos, kakak ambil dari bukunya langsung, bahwa peristiwa dalam sejarah diperkuat oleh bukti, referensi, dokumentasi, dan saksi-saksinya terpercaya, lengkap, detail, dan waktunya. Pokoknya semuanya itu detail. Nah, kemudian sejarah dibangun berdasarkan fakta. Jadi itu penjelasan kakak. Jadi kenapa sejarah itu berbeda dengan mitos? Karena peristiwa dalam sejarah diperkuat bukti, referensi, dokumentasi, dan saksi yang terpercaya dengan detail tempat dan waktunya. Misalkan Bandung Lautan Api terjadinya tanggal 23 Maret sampai 24 Maret 1946 jam 12 malam. Nah, itu sejarah, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan mitos, suatu kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau cerita yang dia buat-buat serta tidak jelas. Sebagai contoh begini, teman-teman. Situ Bagendit ya, teman-teman ya. Mungkin kalau kalian pernah main ke kota Garut, ada namanya Situ Bagendit atau Danau Bagendit. Nah, dalam sebuah legenda dijelaskan bahwa itu gara-gara ada bangsawan kaya namanya Nyi Bagendit yang terkenal dengan kekayaannya cuman dia kikir. Nah, pada suatu ketika ada seorang nenek-nenek yang dimana Nyi Bagendit itu menghina nenek-nenek tersebut. Lalu kemudian nenek-nenek itu bilang, nih, ini ada sebuah tongkat, silakan kamu cabut. Padahal nenek-nenek itu ingin memberikan pelajaran bagi si Nyi Bagendit itu. Nah, ternyata dicabut tuh itunya, apa? Tongkatnya, keluar air. Nah, disitulah kemudian Nyi Bagendit beserta pegawainya, para tentaranya itu tenggelam. Nah, disebut dengan Nyi Bagendit. Contoh yang kedua, Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban. Tangkuban itu kan artinya kalau dalam bahasa Sundanya namanya Tangkuban. Kalau dalam bahasa Indonesianya tertelungkup. Percaya nggak kalau Gunung Tangkuban Perahu itu adalah bekas ya perahu yang ditendang oleh sang kuryang, kemudian terbang ke atas, tertelungkup di bawah. Percaya nggak? Enggak. Nah, itu namanya mitos. Kalau misalkan berdasarkan kenyataannya atau real fact-nya bahwa Gunung Tangkuban Perahu dulu merupakan salah satu bagian dari Gunung Sunda Purba. Ya, Gunung Sunda Purba yang meletus 20.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian sisa-sisa dari Gunung Sunda Purba itulah salah satunya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan perbedaannya untuk sejarah dan mitos. Baik, teman-teman, untuk nomor 1 sepakat ya, A ya jawabannya teman-teman ya. Oke, baik. Ya, siap. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini kira-kira apa? Ini mah coba dibaca juga pasti tring apa, teman-teman? Nomor 2, heuristik dalam istilah penelitian sejarah. Silakan. Ya,
pendapatnya? B. Apa tuh B itu? Yang B, Kak. B. Kalau misalkan melakukan kritik terhadap sumber sejarah itu nama prosesnya apa, teman-teman? Verifikasi. Verifikasi. Teman-teman, kakak mau nanya, verifikasi itu ada 2 bagian nggak sih? Ada pembagian lagi nggak sih? Iya. Ada apa, Dek? Yang pertama apa? Yang pertama Ekstern. intern, yang Intern. kedua ekstern. Baik. Takutnya nih soal yang kayak internal, eksternal, internal ini pernah keluar ya, langganan pernah keluar. Bapak kakak mau nanya. Proses kritik terhadap sumber sejarah yang bertujuan untuk mencari kredibilitas sumber sejarah itu termasuk kritik yang mana, teman-teman? Internal. Internal. Kredibilitas internal. Kalau originalitas? Ekstern. Good. Nah, itu dia. Jadi kita harus memahami apa itu kritik dan lain-lain. Baik, ini penjelasan kakak. Untuk yang nomor 2. Ya. Nah, jadi metode sejarah dibagi ke dalam 4 tahapan ya. Tadi sudah disampaikan. Ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, historiografi. Nah, kita ambil kesimpulan yang interpretasi. Teman-teman dapat disimpulkan kalau yang namanya interpretasi itu adalah penafsiran. Artinya gini, teman-teman. Kita menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang kita dapatkan. Itu namanya interpretasi. Kemudian ketika kita sudah menceritakan itu, nah ketika fakta sudah kita dapatkan, pasti yang namanya fakta harus dijelaskan secara rinci dan bersifat bukan bukan ucapan tapi tulisan. Nah, di tahapan itu yang disebut dengan historiografi. Nah, teman-teman, kakak mau nanya, kalau historiografi itu teman-teman masih ingat nggak? Kira-kira pembagiannya ada berapa, teman-teman, historiografi itu? Silakan. Ada 4 bukan? Silakan sebutkan. 3. Tradisional, kolonial, nasional, sama modern. Betul. Itu di bukunya Muhammad Ali dan bukunya Sartono. Betul. Baik. Kita jabarkan dulu ya, teman-teman ya. Historiografi kolonial, yang pertama itu historiografi tradisional. Yang pertama, historiografi tradisional kakak ambil dari bukunya Bu Nina Herdina Lubis ya, tentang pengantar historiografi. Yang pertama, historiografi tradisional, yang pertama bersifat istana sentris. Menjelaskan istana mulu ya. Nah, kemudian yang kedua, menjunjung tinggi Raja Kula dalam bukunya Sartono Kartodirjo. Yang disebut menjunjung tinggi Raja Kula itu artinya penulis memuji raja setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, historiografi tradisional bersifat lokalitas ya teman-teman ya. Artinya hanya menceritakan satu tempat saja. Misalkan diceritakannya di daerah Tangerang aja, ya udah Tangerang aja, tidak ke tempat yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, historiografi tradisional banyak mitosnya teman-teman. Contohnya gini, kalau misalkan ada seorang bayi dilahirkan ketika fenomena alam, misalkan gunung meletus ya, kemudian ombak bergulung-gulung, kemudian angin puting beliung dan lain-lain, konon katanya itu anak akan jadi raja besar di Jawa. Tuh, itu salah satu dari ciri dari historiografi tradisional. Yang kedua, ada yang namanya historiografi kolonial. Maaf ya kalau kakak agak sedikit ekstrim. Historiografi kolonial kakak ambil dari bukunya Koolhaas ya. Koolhaas itu adalah seorang sejarawan dari Belanda, menceritakan bahwa ciri dari historiografi kolonial adalah satu, bersifat Eropa sentris, teman-teman. Yang kedua, sejarawan meja. Teman-teman ada yang masih ingat nggak penjelasan dari kakak pengajarnya apa itu yang dimaksud sejarawan meja? Silakan, pendapat kalian bagaimana? Yo, kalian kalau ada sebuah pernyataan
Historiografi kolonial identik dengan penulisnya itu disebut dengan sejarawan meja. Apa yang dimaksud sejarawan meja? Pendapat kalian bagaimana, teman-teman? Silakan. Baru dengar saya, Kak. Gini, yang dimaksud sejarawan meja itu, teman-teman ya, kakak sampaikan ya. Misalkan nih, kalian ngambil tema sejarah Maluku. Lazimnya kita seorang peneliti harus dong terjun ke lapangan, harus dong survei kan gitu ya. Yang dimaksud dengan sejarawan meja adalah di mana kita menulis salah satu judul permasalahan, tapi kita tidak terjun ke lapangan. Begitu ya. Kalian nulis sejarah Maluku, tapi kalian nggak ke Maluku, nggak observasi ke sana, nggak ngumpulin di sana, nggak nggak wawancara dengan masyarakat sana, tapi lebih cenderung kalian mencari literatur atau hasil penelitian orang lain. Itu namanya sejarawan meja. Dan Kulhas sendiri menjelaskan bahwa historiografi kolonial, selain sejarawan meja, sejarawannya malas-malas, teman-teman. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan karya tulis orang lain, mengandalkan yang namanya arsip, kemudian register atau lembaran negara dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu untuk historiografi kolonial. Yang kedua, bersifat Eropa sentris, itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, lebih cenderung berat sebelah ya. Biasa, kalau Eropa sentris ya mengagungkan Eropa, Eropanya ditinggiin, Indonesianya dibawahin gitu ya. Seolah Eropa itu punya dominasi gitu. Nah, itu yang disebut dengan historiografi kolonial. Historiografi nasional, teman-teman, ini lebih cenderung pada Indonesia sentris. Bersifat nation building, kemudian tidak hanya nation building aja, teman-teman ya. Kemudian lebih cenderung mencerminkan nasionalisme. Itu yang disebut historiografi nasional. Kalau historiografi ilmiah, yang pertama lebih cenderung mengikuti kaidah ilmiah, sistematis, dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ilmiah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya penjelasan kakak. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang ya. Oke, sampai sini dulu dari nomor 1 sampai nomor 2 penjelasan kakak jelas nggak teman-teman? Pendapat kalian silakan. Jelas, Kak. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya yuk. Lanjut berikutnya ya. Ini dia. Silakan. Oh, silakan. Untuk memahami peta-peta kuno, peneliti sejarah memerlukan ilmu bantu, yaitu pendapat kalian. Silakan. Kartografi, Kak. Kartografi. Kartografi, oke. Yang lain, bagaimana? Tetap jawabannya kartografi. Siap. Epigrafi, ada yang tahu nggak apa itu epigrafi, teman-teman? Silakan. Pendapat kalian bagaimana? Ilmu Maaf, bantu. saya kurang tahu. Yang buat tulisan kuno bukan sih, Kak? Gini. Kak, apa bedanya paleografi dan epigrafi? Kakak jelaskan ya, teman-teman ya. Dalam meneliti sejarah tidak hanya tidak bisa berdiri sendiri, tapi memerlukan ilmu bantu lain dalam melakukan penelitian tersebut. Pendekatan ini oleh Sartono Kartodirjo disebut dengan pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Dengan artian, sejarah tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan ilmu bantu lain. Nah, adapun ilmu bantunya, yang pertama ada namanya filologi, teman-teman ya. Filologi adalah ilmu tentang naskah kuno, itu filologi. Yang kedua ada keramologi, yaitu ilmu tentang keramik. Yang ketiga ada numismatik, adalah ilmu tentang mata uang kuno ya teman-teman ya. Kemudian epigrafi. Epigrafi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tulisan di prasasti.
Paleografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno, teman-teman. Kemudian berikutnya itu arkeologi, teman-teman ya. Arkeologi itu tentang fosil dan artefak ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara ilmu bantu, betul ya, kartografi ya jawabannya, dan penjelasannya seperti ini. Silakan bisa dilihat ya. Nah, gitu ya. Jadi kartografi itu adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Epigrafi tentang tulisan prasasti, etnografi tentang suku bangsa, ini di materi antropologi ya. Historiografi tahapan penulisan karya sejarah, paleografi ilmu tentang bentuk tulisan kuno. Baik, itu jawaban kakak untuk nomor 3, jawabannya A, dan ini penjelasannya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, silakan dilihat. Yuk, teman-teman silakan. Pendapat kalian apa? Ya, silakan. Yuk, silakan. Dibaca dulu pelan-pelan, teman-teman. Untuk membaca soal UTBK, jangan terburu-buru. Ini soal SBMPTN 2018. Ya, silakan. Ya, teman-teman, silakan pendapat kalian. Apa jawaban untuk nomor 4 ini? Silakan. Betul-betul berkaitan nggak sih, Kak? A sih, Benar. Kak. A, oke, baik. Yang lain bagaimana? A, Kak. A juga, oke, baik. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini di sini aja kata kuncinya sudah cukup jelas. Kalau kita tarik ke dalam waktu prasejarah, itu namanya zaman Paleolitikum ya teman-teman ya. Di mana zaman Paleolitikum itu dikenal dengan zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa ini peralatan yang dipakai adalah peralatan yang terbuat dari tulang, terbuat dari batu, dan terbuat dari kayu. Ya. Nah, jadi pada masa ini juga manusia purba dari segi hidup ketergantungannya pada kondisi alam itu cukup tinggi. Segala hal apapun mereka sangat bergantung pada alam. Betul ya? Pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, salah satu bentuk manusia purba bergantung pada alam dilihat dari makanannya. Salah satunya adalah makanan. Di mana ketika manusia purba sudah merasa di tempat ini makanannya sudah habis, maka dia pindah ke tempat lain yang banyak makanannya. Dan prosesnya adalah berpindah-pindah atau nomaden. Jadi untuk nomor 4, jawaban yang benar adalah A, dan silakan ini penjelasannya. Ya. Nah, ini. Jadi teman-teman kita harus ingat juga ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini, untuk menjawab soal nomor 4 ini udah kalian jabarkan. Oh, zaman mengumpulkan makanan. 1, manusia purbanya adalah manusia purba yang usianya sangat tua seperti Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus misalkan. Nah, kemudian lanjut berikutnya manusia purba yang bergantung pada alam, hidupnya berpindah-pindah, kemudian nomaden, peralatannya masih kasar dan seterusnya. Betul ya? Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya adalah A. Baik, teman-teman, betul ya? Jawabannya adalah A. Baik. Kita lanjut berikutnya untuk yang nomor 5. Silakan. Yuk. Nah, tuh. Ya, silakan. Pendapat kalian, monggo. C bukan jawabannya, Kak. C, yang lain bagaimana? B, bukan. D. Apa? D apa? Depok apa Bandung, teman-teman? Bandung. Bandung. Yang lain? Oke, baik. Teman-teman, kalau kita berbicara Mesolitikum, untuk menjawab soal nomor 5 ini, kalian petakan dulu ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama, teman-teman, ya. Untuk zaman Mesolitikum, ciri yang pertama adalah
disebut dengan masa bercocok tanam tingkat awal. Ya, jadi Mesolitikum itu masa bercocok tingkat awal. Artinya manusia purba sudah mengenal bercocok tanam, tapi tidak luas ya untuk penggunaannya. Baru terbatas kelompok tertentu saja. Jadi ciri yang pertama adalah disebut dengan masa bercocok tanam tingkat awal. Artinya sudah mulai mengenal bercocok tanam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pola menetap untuk zaman Mesolitikum itu disebut masa peralihan ya teman-teman. Yang dalam sejarah disebut dengan masa semi-sedenter. Artinya apa? Semi-sedenter itu proses menetap, jadi ibaratkan semi-sedenter itu pola menetap manusia purba itu ada dua. Ada yang sudah menetap, ada yang masih berpindah-pindah atau nomaden. Jadi kalau ada menemukan semi-sedenter, artinya ada yang sudah menetap, ada yang masih berpindah-pindah. Itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, pada masa Mesolitikum, manusia purba tinggal di sebuah tempat namanya Abris Rausoce. Nah, teman-teman nanti bisa iniin ya. Abris Rausoce. Abris Rausoce itu apa, Kak? Yaitu gua. Tempat tinggal manusia purba umumnya depan gua. Ya, di gua, maaf. Di gua dekat lembah sungai, dekat pantai. Nah, berarti dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa ketika mereka tinggal di gua, di mana posisi guanya dekat lembah sungai, dekat dengan pantai, otomatis mereka menyesuaikan diri mencari makanan dengan apa? Dengan menangkap ikan ya, dengan cara sederhana ditombak biasanya. Nah, jadi satu contohnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika manusia purba sudah mendapatkan hasil buruannya seperti ikan dan hewan-hewan yang lain, maka mereka secara berkelompok yang terdiri dari 10 sampai 15 orang, itu mereka melakukan sebuah ibaratkan kita bilang memasak-masak dulu. Pada masa itu manusia purba sudah mengenal api, di mana api yang digunakan pada masa itu untuk memasak, untuk menghangatkan badan, dan untuk mengusir hewan. Nah, kemudian pada masa Mesolitikum itu pula manusia purbanya peralatannya sudah mulai halus. Kakak ulang sekali lagi ya. Jadi pada masa Mesolitikum itu ciri yang pertama adalah adanya masa bercocok tanam tingkat awal. Artinya mulai mengenal bercocok tanam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi menetap, semi sedenter. Ada yang sudah menetap, ada yang masih berpindah-pindah. Yang ketiga, tempat tinggalnya kan namanya Abris Rausoce. Artinya manusia purba tinggal di gua, di mana letaknya dekat lembah sungai dan pantai. Otomatis dari segi skill yang dilakukan oleh manusia purba untuk mencari makanan dengan apa? Dengan menangkap ikan dengan cara sederhana. Nah, kemudian ketika manusia purba sudah mendapatkan hasil tangkapan, baik berupa ikan, baik itu berupa daging-dagingan, mereka memasak dong. Nah, mereka menggunakan api. Jadi pada masa Mesolitikum, dalam bukunya Pak Sukmono dijelaskan, pada masa Mesolitikum, manusia purba sudah mengenal api yang berfungsi untuk memasak, berfungsi untuk menghangatkan badan, dan berfungsi untuk mengusir hewan. Ya. Nah, kemudian dari segi menangkap ikan sudah sangat sederhana. Jadi untuk nomor 5 jawabannya apa? 1, 2, 3. Nah, sementara nomor 4 kok kakak nggak jawab. Kalau nomor 4 itu adalah teknik pembuatan alat dengan cara bivalve. Nah, ada acir per 2, nah ada bivalve. Nah, bivalve itu metode setangkup ya teman-teman ya. Nanti tolong dikoreksi. Ini untuk yang nomor 4 ini lebih cenderung pada pembuatan peralatan terbuat dari logam ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya 1, 2, 3. A jawabannya, ini penjelasannya. Nah, oke, itu penjelasannya. Baik, Kak, maaf. silakan. Oh,
Maaf ya saya ganggu. Apa itu yang abis Rostroce itu gimana penulisannya ya, Kak? Ya, jadi sebentar. Harusnya abris rosoce ya. Nah, jadi ada beberapa pendapat menjelaskan bahwa, nah ini ada yang bantu nih kayaknya deh. Nah, abris, ada rosoce, ada sosoce. Nah, ini yang benar nih ya. Nah, itu dia tuh ada yang udah ngetikin tuh. Itu yang benar tuh. Abris sos roce. Hah? Iya benar. Abris sos roce itu benar ya. Jadi tempat tinggal tuh udah dibantu jawab ya. Jadi tempat manusia purba tinggal itu ada di ini ya, ada di tempat namanya Abris sos roce. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk penjelasan Kakak untuk nomor 5. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang ini ya, kurang puas. Baik, kita lanjut nomor 6. Silakan. Nah, tuh. Teman-teman, silakan pendapat kalian. Ya, silakan. Untuk nomor 6 ini termasuk soal kuadran 2 ya tentang Hindu dan Buddha. Yo, apa jawabannya? Silakan. Ya. Ya, Kak. Baik, teman-teman masih ingat nggak kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa? Masih ingat nggak? Ya, yang itu loh kebudayaan Sungai Indus itu loh teman-teman ya. Jadi untuk yang nomor 6 ini kita tarik ke zaman kebudayaan Sungai Indus. Kebudayaan Sungai Indus adalah kebudayaan yang termasuk kategori kebudayaan pantai. Kebudayaan yang lahir dari hasil interaksi, untuk yang kebudayaan Indus itu termasuk kebudayaan sungai ya, bukan pantai. Kalau pantai mah Yunani sama Romawi, maaf pelepotan. Jadi untuk kebudayaan Sungai Indus ini termasuk kebudayaan sungai, di mana kebudayaan ini lahir dan berkembang dari hasil interaksi masyarakat yang tinggal di tepi sungai. Nah, kemudian kebudayaan Sungai Indus mendapat serangan dari bangsa Arya yang masuk ke India melalui sebuah celah namanya celah Khaybar ya, teman-teman ya. Di mana setelah bangsa Arya masuk terjadi yang namanya dominasi pada waktu itu ya. Nah, kita masuk untuk yang soal nomor 6, agama Hindu adalah agama yang lahir dari percampuran kepercayaan antara penduduk asli, yaitu penduduk Dravida, dengan penduduk pendatang yang berkulit putih, namanya penduduk Arya, ya, atau ras Arya. Nah, itu bangsa Arya, maaf. Nah, kemudian teman-teman, kalau kalian nanya, Kak, untuk yang Dravida kita bisa lihat contohnya nggak? Teman-teman di Bangladesh tuh itu contoh untuk yang Dravida, teman-teman. Kalau Arya itu kurang lebih di Pakistan ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa di cross check lagi. Nah, dalam agama Hindu ada istilah tempat lahirnya. Agama Hindu lahir tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian lahirnya di India, kemudian kitab sucinya adalah kitab Weda, dan mengenal konsep Trimurti, yaitu 3 dewa utama, 3 dewa tertinggi. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva ya, Brahma, Wisnu, Shiva ya teman-teman ya. Di mana pada waktu itu merupakan konsep yang utama. Kemudian dalam agama Hindu juga mengenal adanya sistem kasta. Teman-teman ada yang masih ingat nggak sistem kasta itu ada berapa? Silahkan, kasta apa aja? Ada 4 bukan? Ada Apa 5, aja? Silakan. 4 dong, kan 5 kan kasta buangan yang akhirnya itu. Bahasnya kasar banget ya kayaknya. Ya emang betul itu kasta buangan. Boleh nggak diapain sama kasta yang lain kalau kasta buangan itu? Boleh. Boleh nggak? Karena gini teman-teman ya. Jadi dalam sistem kasta utamanya ada 4, namanya catur warna ya, dari kasta Brahmana,
yaitu pendeta, kasta kesatria, yaitu prajurit, bangsawan atau raja, kasta waisya, itu kasta pedagang atau petani, sudra, itu kasta budak. Nah, dalam bukunya Iwayan Badrika kakak baca, kasta sudra itu untuk kasta bangsa Dravida. Ya, 1 dan 3 itu Arya. Nah, kemudian tadi teman kamu menambahkan ada namanya itu apa? Kasta paria, ya teman-teman ya. Kasta paria atau kandala. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kasta paria itu betul nama lainnya adalah kasta buangan. Orang yang diusir dari kastanya karena melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi. Nah, karena dia itu sudah diusir dari kastanya, otomatis boleh diapain oleh kasta yang lain. Mau digebugin silahkan, pokoknya teman-teman ya diapain juga silahkan, karena dia bukan anggota kasta yang bersangkutan. Nah, kemudian teman-teman juga kalian harus ingat juga adanya sistem kasta di India bukannya membuat India damai, tidak. Malah kacau, terjadi apa? Perang antar kasta. Jadi untuk yang nomor 6, jawaban yang benar adalah apa, Kak? Jawaban yang benar adalah E, ya. Di mana lahir di India, kitabnya Weda, konsep Trimurti, sistem kasta, dan penggabungan kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah E. Lanjut nomor 7. Silakan pendapat kalian teman-teman. Ayo. Nomor 7, teori Brahmana. Silakan. B bukan, Kak? Apa? Bandung apa Depok? Ayo, Bandung apa Depok teman-teman? Depok. Depok. Kan Brahmana Oke. kakak bisa nyebrang laut. Iya, nggak Benar boleh sih, Bro? nyebrang laut. Itu kan kelemahannya ya teman-teman ya. Itu kelemahannya. Gini, teman-teman percaya nggak yang namanya Brahmana itu orang suci? Ya, mereka kan pendeta, Kak. Jadi mungkin iya. Disucikan. Jadi pada waktu munculnya Hindu dan Buddha ini, pendeta dianggap sebagai orang suci. Orang yang dimana dari segi doa akan diizinkan oleh dewa. Jadi akan dikabulkan oleh dewa. Nah, oleh para penguasa setempat, Brahmana selalu diundang ke istana penguasa tersebut. Karena mereka beranggapan apabila dia seorang pemimpin, kemudian dinobatkan oleh Brahmana, seolah-olah dewa itu merestui dia menjadi seorang pemimpin melalui wakil seorang Brahmana. Makanya mereka banyak dipanggil. Ya. Nah, golongan Brahmana ini pula teman-teman yang nantinya menyebabkan perang antar kasta di India. Karena pada waktu itu kasta Brahmana, kasta tertinggi dan bersifat otoriter pada waktu itu. Makanya nanti dengan adanya perang antar kasta membuat rakyat menderita dan nanti kemudian muncul sebuah agama namanya agama Buddha sebagai reaksi perang antar kasta di India. Nah, untuk yang nomor 7, jawaban kalian apa? D, betul. Jadi ada penyebaran Hindu dan Buddha ya, teman-teman ya. Ada teori Brahmana yang Yang nulisnya itu siapa? Yang menyebutkannya ada Van Der. Kesatria C.C. Bere, Waisya itu N.J. Krom, arus balik FD Kabos. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah D. Lanjut nomor 8. Silakan teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silakan. Ya, apa pendapat kalian? Dia jawabannya, Kak. D. Ya, apa jawabannya? D. Depok, D. Depok. Depok. Ya. Ya memang kalau misalkan kita lihat untuk yang nomor 8 ini adalah materi kuadran 2 ya.
tentang agama Islam, betul ya, kecuali D. Ada mengenal konsep monoteisme. Teman-teman, kalau misalkan monoteisme itu kalian bisa lihat di surat Al-Ikhlas ya, teman-teman ya. Oke, betul ya, jawabannya adalah D. Nomor 9. Nah, ini dia nih, jalur sutra. Ingat ya, teman-teman ya, yang dimaksud dengan sutra di sini apa? Jalur sutra ini adalah jalur perdagangan via darat, teman-teman. Yuk, silakan pendapat kalian. Nomor 9 apa jawabannya? Monggo. D, Kak. D, Kak. D. D. Depok. D. 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 Depok. Ya, ada yang mau ke Depok? Apa ujiannya di Depok? Ada nggak nih di kelas ini? Di tempat ini nih, di room ini ada nggak? Yang ujiannya nanti di Depok? Saya dapat UNJ, Kak. Saya juga, Kak. Ada yang pindah ke tempat lain nggak? Misalkan rumah di Jakarta, dapatnya ini di Jawa Barat, misalkan di Bandung, ada? Oke, baik. Untuk yang nomor 9, jawaban yang benar apa, Kak? Ini, Kakak ada keterangan mengenai jalur sutra. Silakan teman-teman dilihat. Jadi Kakak ambil dari berbagai sumber, jalur sutra itu ada beberapa informasi. Yang pertama, jalur sutra terdiri dari rute daratan dan lautan. Nah, kebanyakan sih daratan, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, oke. Tuh, manusia setengah jomblo siapa tuh? Kemarin kayaknya ini deh. Oke, lanjut berikutnya ya. Jalur sutra merupakan jalur untuk jual beli atau barter antar wilayah. Betul. Kemudian kota Samarkand merupakan rute utama jalur sutra. Kenapa Samarkand merupakan rute utama? Karena di Samarkand banyak para ahli di sana. Ahli bangunan, kemudian ahli senjata, dan lain-lain. Komplit dah teman-teman kalau dalam bahasa kita ya. Kemudian jalur sutra rawan bandit ya. Kalau kita mah begal ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir, jalur sutra menghubungkan antara Asia Timur, Asia Tengah, Eropa, dan lain-lain. Nah teman-teman, ada yang bisa menyebutkan nggak kenapa disebut jalur sutra? Apa alasannya disebut jalur sutra? Silakan pendapat kalian. Kenapa disebut jalur sutra? Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa alasannya? Karena yang diperdagangkan banyak sutra, Kak. Banyak kain sutra. Komoditas utama. Kan ujungnya kan Yunani, ya, dari Yunani. Lalu ke Asia Tengah. Terakhir kan Asia Timur. Asia Timur komoditasnya apa? Sutra. Betul ya, karena komoditas utamanya adalah kain sutra. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi, karena kan pada waktu abad ke-16, benda dijadikan sebagai alat transaksi perdagangan, ya kan? Ada emas untuk alat pembayarannya, kemudian ada rempah-rempah dan lain-lain. Kalau dalam ekonomi itu termasuk uang apa, teman-teman? Kartal, giral, barang atau apa? Pendapat kalian bagaimana kalau dimasukkan ke konsep ekonomi, di mana sebuah barang dijadikan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan? Silakan pendapat kalian. Ya uang barang dong, Kak. Tuh. Ingat aja merkantilisme ya, teman-teman ya. Oh iya, teman-teman, slide dari kakak yang waktu itu dikirim sudah pada dapat semuanya? Tunggu, yang mana, Kak? Yang kakak kirim banyak, yang kemarin. Oh, yang kerajaan Hindu-Buddha itu bukan yang Hindu-Buddha, Jepang, itu semuanya udah kakak kasih. Udah nyampe semuanya, udah dapat. Kalau misalkan yang Islam sama Hindu-Buddha udah, tapi kalau misalkan yang Jepang saya belum dapat. Oh gitu. Jepang udah kakak kasih semuanya. Nanti tinggal ditanyakan aja ya ke kakaknya ya. Sudah. Oke, baik. Lanjut ya teman-teman ya. Untuk nomor 10 jawabannya adalah D. Lanjut nomor 11, silakan. Nah, teman-teman, silakan pendapat kalian mengenai Cornelis de Houtman. Kenapa kok awalnya diterima, tiba-tiba kok jadi konflik? Silakan, pendapat kalian bagaimana?
Yo, silakan. Yo, dibaca dulu ya. Jadi, ya, silakan. Ayo, utarakan pendapat kalian. Nah, kita tahu bukan, Kak. Kak. Apa, Dek? Nggak tahu kenapa jawabannya Oh, feelingnya langsung baik. Kakak harus ingatkan dulu bahwa kenapa kok Belanda bisa nyampe ke Indonesia, teman-teman. Kakak baca dari bukunya Sejarah Indonesia Modern, M. Cherrycliffe dijelaskan, salah satu penyebab kenapa Belanda datang ke Indonesia adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon atau Lisboa yang merupakan tempat perdagangan mereka. Ya, nah kemudian Belanda datang ke Indonesia kurang lebih tahun 1596, ya, di mana tokohnya bernama Cornelis de Houtman. Nah, bahkan ada sampai yang menganggap gini, teman-teman gini, kita OT dulu sedikit. Teman-teman percaya nggak Indonesia dijajah 3,5 abad? 3,5 abad atau 350 tahun. Benar apa enggak menurut kalian? Enggak. Enggak. Soalnya aku pernah lihat juga sih di Twitter. Ya. Jadi Katanya. gini, teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau kakak lihat dari beberapa sumber, ini sebagai sebuah sebuah cara Soekarno untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, teman-teman. Ya. Agar kita bisa bangkit dalam melawan penjajah. Makanya Soekarno bilang bahwa kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Sebetulnya kalau misalkan kita ambil secara wilayah, teman-teman ya, secara wilayah, menurut kalian 3,5 abad itu seluruh wilayah Indonesia sudah dikuasai apa belum? belum mungkin. Belum, iya. Di tahun 1596 itu belum semua wilayah dikuasai. Makanya kalau misalkan kita dikritisi, resminya kita dijajah oleh Belanda setelah apa? Setelah Aceh resmi dikuasai oleh Belanda. Tuh di tahun 1912. Itu kalau kita lihat dari fakta aslinya. Karena yang namanya kita dikuasai atau dijajah oleh bangsa Belanda, itu apabila seluruh wilayah di Indonesia sudah dikuasai. Nah, begitu penjelasannya. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kenapa 3,5 abad? Nah, 3,5 abad ya. Nah, karena 3,5 abad itu merupakan propaganda Soekarno agar kita bangkit melawan Belanda. Gitu. Nah, Cornelis de Houtman, kenapa dia bisa diusir? Karena ini, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kakak nongol. Iya. Karena pada waktu itu Cornelis de Houtman bersifat tidak sopan terhadap Sultan Banten. Ya, gitu dah ya, tengil kali ya dalam bahasa kita sekarang ya. Dan memaksa membeli rempah-rempah dengan harga yang rendah. Jadi misalkan gini, kalau di Banten misalkan harga 5.000 misalkan. Ternyata dia pengennya 2.500. Nah, itu yang bikin awalnya hubungannya baik jadi berkonflik gitu ya, teman-teman ya. Nah, Cornelis de Houtman terakhir di Indonesia itu kalau tidak salah pernah dibunuh oleh siapa? Oleh Laksamana Aceh yang perempuan Malahayati ya. Malahayati di tahun 1599. Oke, baik itu untuk nomor 11. Ini penjelasan kakak. Dan nomor 12 silakan pendapat kalian. Monggo teman-teman. Ya. Apa yang menyebabkan kok perang di Ponegoro malah menyulitkan Belanda? Silakan teman-teman. Ayo. Jawabannya. Gerilya bukan sih, Kak? Kakak mau nanya nih, kalau kita membaca bukunya ini ya, Strategi Perang, kalau yang namanya perang gerilya, pendapat kalian itu perang terbuka apa perang tertutup, teman-teman? Pendapat kalian bagaimana? Tertutup, Pak. Iya. Tertutup, Kak, soalnya berpindah-pindah, Kak. Betul, memanfaatkan faktor alam. Apa? Hutan belantara.
mungkin teman-teman juga pernah membaca ya, kenapa Amerika bisa kalah dalam Perang Vietnam. Karena Vietnam meniru gaya perang Indonesia dalam melawan Belanda. Nah, di mana buku dari siapa? Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, Perang Gerilya. Perang gerilya adalah perang bersifat tertutup, lalu berpindah-pindah, memanfaatkan alam, dan sistem menyergap kabur. Sistem menyergap kabur. Betul ya? Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah mantap dah ya teman-teman ya. Calon PTN semua ini. Oke. Nah, kemudian Rambonya diturunkan belakangan. Iya, nanti Rambonya itu diturunkan di belakangan tuh. Iya, bener. Ya, Sylvester Stallone. Ya, oke. Lanjut berikutnya ya. Lanjut berikutnya untuk yang nomor 13. Monggo teman-teman, pendapat kalian untuk peradaban Mesir kuno. Silakan. Nah, peradaban Mesir kuno dilihat dari peninggalannya berupa apa? Monggo teman-teman. B. Apa tuh? B. Tadi yang bilang B apa aja? Hieroglif. Terus Hieroglif sama Sphinx, Kak. oh iya, baik. Nggak tahu Sphinx itu nulisnya bener nggak kayak gitu? Yang bener gimana nulisnya? Pakai X. Ini kakak langsung ngambil dari soalnya asli ya teman-teman ya. Di soal SBMPTN 2015 ya teman-teman ya. Nah bener, oke. Terima kasih yang sudah mengkoreksi. Kakak ngambil apa adanya nih soalnya ya. Jadi peradaban Mesir kuno itu teman-teman dikenal dengan peradaban sungai, di mana beberapa peninggalannya betul ya teman-teman ya. Yang pertama ada hieroglif, tulisan bergambar ya. Kemudian ada Sphinx, itu patung, badannya manusia, badannya singa, kepalanya manusia ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau huruf paku, mungkin nanti teman-teman mendengar ada istilahnya cuneiform ya. Cuneiform itu tulisan paku dari peradaban yang memakainya itu apa? Peradaban Mesopotamia dan Sungai Indus ya. Jadi kebudayaan yang memakai huruf paku atau tulisan paku alias cuneiform itu untuk kebudayaan dari Mesopotamia dan Sungai Indus ya. Kemudian ada namanya zigurat. Kalau zigurat itu sebuah kuil ya untuk pemujaan. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga Mesir kuno sebelum ada piramid ada istilahnya mastaba. Nah, mastaba juga sebetulnya makam, piramid juga makam, teman-teman. Ya. Ini untuk soal nomor 13 hasil kebudayaan Mesir kuno. Obelix, teman-teman. Kalau kita berbicara obelix itu adalah sebuah tugu lurus ya, di mana untuk menyembah dewa matahari yang disebut dengan dewa Amon-Ra. Di mana ya teman-teman ya, dewa Amon-Ra. Tuh, itu namanya obelix. Mastaba itu makam teman-teman. Jadi cikal bakal adanya piramid itu mastaba dulu. Oke, itu untuk nomor 13. Lanjut nomor 14. Silakan teman-teman untuk pendapat kalian nomor 14. Soal asli ya, kakak ambil dari soal asli. Monggo. Ya, silakan. Ya, pendapat kalian gimana teman-teman? Silakan. Hasil kebudayaan Sungai Indus, kenapa kok bangunannya lebar, berhubungan dengan udara bebas, serta bla 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 bla, memperhatikan apa aja. Silakan pendapat kalian. Kayaknya Kak. 1, 2, 3. Ada yang lain? Jawabannya apa? Ayo. Yang lain. Maaf ya, kakak sambil ngemil nih. Ayo, yang lain mana? Nah,
Kita masuk yang pertama. Kenapa bangunannya lebar? Nah, karena kalau misalkan sebuah bangunan lebar, otomatis teknologi dong yang dipakai. Kalau bangunannya lebar, otomatis mobilitas juga enak, ya. Kemudian yang kedua, keindahan rumah. Ya, di mana pada waktu itu kamar-kamarnya dilengkapi dengan jendela yang lebar dan berhubungan dengan udara. Betul, ya. Kemudian dengan musim. Nah, kenapa bangunannya tinggi, ya, kemudian udara dan lain-lain? Karena musim. Ada musim panas, ada musim hujan. Kesehatan, karena apa? Ventilasi udara. Jadi untuk yang nomor 14, ini jawabannya ya teman-teman ya. Nomor 14. Lanjut, nomor 15. Silakan. Apa yang diharapkan dari penerapan sistem tanam paksa? Silakan. Yo, pendapat kalian apa untuk yang nomor 15? Ini di materi materi kolonialisme yang versi lengkap dan ringkas. Itu sudah kakak jelaskan tuh di beberapa pertemuan kemarin. Silakan. Pendapat kalian apa? Apa yang diharapkan dari sistem tanam paksa oleh Belanda di Indonesia? Silakan. B. B. Bandung. Bandung. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang sama jawabannya atau ada pendapat yang lain? B juga, Kak. Wah, B juga. Baik. Untuk yang nomor ini, silakan dilihat. Kakak ambil dari berbagai sumber. Monggo. Jadi hal yang diharapkan Belanda dari sistem tanam paksa yaitu yang pertama, mengisi kas negara yang kosong. Membantu menyediakan dana. Memberikan suntikan dana, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan komoditas perkebunan yang laku di pasaran di dunia. Betul ya? Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 16. Politik pintu terbuka atau open the door. Nah, silakan teman-teman. Silakan pendapat kalian untuk politik pintu terbuka jatuh di option apa? Monggo. Ingat, politik pintu terbuka itu adalah masa di mana kaum liberal menguasai parlemen Belanda. Kalau sistem tanam paksa kan kaum ini ya konservatif ya. Kalau yang ini kaum liberal. Silakan pendapat kalian teman-teman. Apa untuk dampak dari politik pintu terbuka? Silakan. Yuk, jangan malu-malu. Ungkapkan saja. Kayaknya. Apa? C bukan, Kak. C. C. Rakyat mulai apa tuh? Dibebani pajak. Yang lain bagaimana? Nah, satu kakak simpen yang jawab E itu. Siapa barusan yang jawab E? Teman FAI. Oh, siap. Yang lain? Nah, kalau kita berbicara tentang ini ya, kalau kita berbicara tentang politik pintu terbuka yang menguasainya kaum liberal, otomatis liberal dia mempunyai pandangan bahwa penguasaan sebuah daerah jajahan itu harus diambil keuntungan sebesar-besarnya. Makanya salah satunya apa? Indonesia dijadikan lahan investasi. Di bidang apa? Di bidang perkebunan. Nah, betul ya jawabannya adalah E. Ini untuk jawabannya dan alasannya. Karena dampak dari politik pintu terbuka memberikan keuntungan kepada kaum swasta, hasil produksi perkebunan mengalir ke negeri Belanda, Belanda menjadi pusat perdagangan, kemerosotan tingkat penduduk, adanya krisis perkebunan, Indonesia jadi ajang eksploitasi modal, dan pengangkutan yang semula pakai gerobak jadi kereta api. Begitu ya penjelasan kakak untuk yang nomor 16, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Lanjut, nomor 17, silahkan. Ayo. Materi pergerakan nasional. Pergerakan nasional kategori 2, kuadran 2. Silakan teman-teman. Oh, ingat,
kakak pernah menyampaikan nih ini ya, bukan kakak sih. Kalau pergerakan nasional mah ini cukup simpel. Dari Budi Utomo sampai terakhir itu nanti ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Silakan. Yuk, pendapat kalian untuk yang nomor ini apa jawabannya? A, Oh. 1, 2, 3. Oke, betul ya. Jadi ciri pergerakan nasional yang pertama kaderisasi ya, artinya ketika pemimpin satu ditangkap bisa menggantikan. Terorganisir betul, artinya apa? Artinya sudah mulai rapih, tidak sebelumnya, ya kan? Perjuangan tidak bergantung pada satu tokoh, artinya ketika ada satu pemimpin yang ditangkap digantikan oleh yang lain. Bersifat nasional betul seluruh Indonesia dan tidak bersifat parsial, artinya kedaerahan. Betul ya? Untuk nomor 7 jawabannya A. 18, silakan pendapat kalian teman-teman. Salah satu yang mendorong Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia. Ayo, teman-teman. Yang D, Kak. Ya, D. Yang lain bagaimana? Nih. Ya. Jadi untuk nomor 18 jawabannya D ya, teman-teman ya. Good job ya. Mendapatkan cadangan logistik, kaya akan SDM dan Hako ICU. Ya, lanjut nomor berikutnya ya, 19. Silakan teman-teman. Alasannya kenapa Putra kok dibubarkan? Silakan teman-teman. Ingat ya, Putra itu pusat tenaga rakyat ya teman-teman ya. Di mana tokohnya itu mendapat julukan 4 serangkai. Nah, teman-teman masih ingat? A kayaknya. Oke, baik. Ya, baik. Untuk yang nomor 19, ya ini kakak ambil dari beberapa sumber ya. Alasan Putra dibubarkan karena dimanfaatkan secara maksimal oleh pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan guna menyongsong kemerdekaan dengan cara memonitor perkembangan kondisi dunia dan memanfaatkan Putra mendorong munculnya kebangsaan. Good job ya, benar. Oke, lanjut nomor 20. Silakan teman-teman. Makna gerakan bawah tanah, silakan. Ya, underground dalam bahasa kita ya, teman-teman ya. B. Apa tuh? Bandung apa Depok? Bandung. Bandung. Nah, yang lain bagaimana? Bandung juga, Kak. Wah. Ya, betul ya. Jadi gerakan bawah tanah itu perjuangan kan tidak resmi tanpa pengetahuan Jepang. Contohnya ada gerakan Syahrir, gerakan Kaigun, Sukarni, dan Amir Syarifuddin. Oke, lanjut 21. Silakan. Apa pendapat kalian? Silakan. Pendapat kalian bagaimana untuk nomor 21 ini? Ahmad Subarjo. Yuk, silakan. B bukan Kak, B. B. Yang lain, bagaimana? B juga, Kak. Salah betul bukan sih Kak? Nggak tahu deh. Hehe, awas, ada yang kena jebakan main-main, kakak nggak tanggung jawab ya. Ya. Saya D lah. Saya so edgy lah. Saya beda sendiri. Tahu ya. Mudah-mudahan kakak nggak salah kunci nih ya. Dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan, Ahmad Subarjo memberikan sumbangan pemikirannya berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Berarti alinea pertama. Nah, kemudian sebab Ahmad Subarjo merupakan penengah golongan muda dan golongan tua ya. Nah, emang sih kalau kakak, mudah-mudahan kakak nggak salah kunci nih ya. Ahmad Subarjo merupakan penengah, kan waktu itu dia memberikan jaminan ya kepada golongan pemuda apabila esok hari
tanggal 17 Agustus, proklamasi tidak dikumandangkan, golongan pemuda boleh membunuh Ahmad Subarjo. Betul ya? Nah, apa jawabannya? B. Yes, mantap ya. Jadi, penyusunan teks proklamasi disusun oleh 3 orang, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Saksinya BM Dia, Burhanuddin Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang nanya, BM Dia itu apa? Burhanuddin Muhammadiyah. Kemudian Ahmad Subarjo merupakan penengah. Betul. Kenapa? Karena menjaminkan dirinya untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Good job ya. Nomor 22. Silakan pendapat kalian. Ya, jawabannya B. Betul. Silakan. KNIP, teman-teman. Ayo, apa itu KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang keberapa ya teman-teman ya? Kalau kalau KNIP itu sidang keberapa? Yuk, silakan. Sidang ketiga, Kak. Iya, tanggal 22 sampai 23 Agustus ya teman-teman ya. Di mana pembentukan BKR, kemudian PNI dan KNIP. Nah, untuk pernyataan pertama silakan kalian lihat. KNIP dibentuk oleh panitia atau PPKI untuk membantu tugas presiden. Betul ya, MPR dan DPR baru dibentuk tahun 50. Perasaan yang kakak tahu DPR itu hasil pemilu tahun pemilu 55 ya teman-teman ya. Nah, kemudian MPR itu nanti ada MPRS, pembentukan DPAS, dan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, itu di dekret presiden, teman-teman. Jawabannya apa? Untuk nomor 22, jawabannya adalah C. Teman-teman bisa dilihat ya, KNIP ya. Jadi KNIP itu ada beberapa nama, ketuanya Kasman Singodimejo, Sutarjo Wakil Ketua 1, Latuar Hari Ketua 2, Adam Malik Ketua 3. Adapun tugasnya membantu tugas kepresidenan, pembentukan alat kelengkapan negara, pertahanan dan keamanan, kemudian mempunyai kewenangan legislatif dan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR. Itu ya, 23, silakan. Reformasi gereja dilatar belakangi kenapa, teman-teman? D. D. Iya, betul ya. Jawabannya adalah D. Wis, mantap, mantap, mantap. Ya, lanjut nomor 24. Silakan, teman-teman. Peristiwa yang menyebabkan adanya revolusi Amerika. Monggo, teman-teman. Jadi ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, kemudian revolusi industri di Inggris. Silakan teman-teman pendapat kalian. Nggak tahu kenapa antara Bandung atau 1, 2, enggak 3 kayaknya, Kak. Feeling aku B D, sih. Kak. Feeling aku B. Apa D ya? Pokoknya antara B atau D. Teman-teman, kakak mau nanya. Revolusi Amerika dengan revolusi Prancis dari kurun waktu lebih lama mana dulu? Prancis apa Amerika? Lebih dulu mana? Oh ya, Prancis dulu ya. Masa? Prancis dulu. Masa? Amerika dulu. Amerika Enggak deh, dulu. Amerika dulu deh. Amerika dulu, baru Prancis, teman-teman. Waduh, kebalik. Jadi revolusi Amerika dulu di tanggal 4 Juli 1776. Revolusi Prancis 14 Juni 1789. Ingat penyerangan penjara Bastille, teman-teman. Jadi mana dulu yang lebih dulu? Ya revolusi Amerika. Teman-teman masih ingat nggak ada Jenderal Lafayette yang membantu Amerika Serikat dalam melawan Inggris? Kenapa kok Jenderal Lafayette bisa membantu Amerika Serikat? Ada hubungannya nggak dengan Perang 7 tahun? Oh, kamu nanya nih. Ada. Ada. Revenge, balas dendam.
Perang 7 tahun itu antara Inggris dengan Prancis, yang kalah mana? Prancis. Inggris kenapa menang, Kak? Inggris kenapa menang dalam perang 7 tahun? Karena unggul 2 hal. Yang pertama, Inggris dari segi pengalaman berperangnya cukup banyak, teman-teman. Ya iya dong. Ya, Inggris itu banyak. Kenapa? Jajahannya kan luas. Otomatis dalam meredam beberapa bentuk perlawanan, dia pengalaman dong. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kenapa? Karena di Inggris terjadi sebuah revolusi. Namanya apa? Revolusi industri. Makanya kenapa Prancis bisa kalah. Nah, salah satu bentuk kenapa Prancis bisa kalah, karena ya kurang itu juga, kurang pengalaman juga. Akhirnya Prancis kemudian mundur. Nah, kemudian Inggris kan jadi penguasa tuh, teman-teman ya. Di mana pada waktu itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Teman-teman yang juga yakin ya pernah ada kebijakan Thousand Act ya, Stamp Act ya, teman-teman ya. Kemudian ada kebijakan berikutnya itu Tea Act dan lain-lain ya. Berikut ini yang menjadi latar belakang. Yang pertama, adanya imigran yang berasal dari Inggris. Betul ya. Kebanyakan kan kenapa orang Eropa kok bisa pindah ya keluar gitu. Karena kan waktu itu terjadi perang ya antara yang pendukung reformasi sama yang kontra reformasi. Jengah kan? Nah, akhirnya pindah tuh mendirikan koloni-koloni yang dikenal dengan dunia baru bagi mereka. Tuh termasuk imigran dari Inggris juga. Satu contreng. Yang kedua, pecahnya revolusi Prancis. Justru teman-teman, revolusi Amerika mempengaruhi revolusi Prancis gitu. Ingat teman-teman, paham liberalisme. Adanya liberalisme itu dari mana? Revolusi Amerika. Adanya nasionalisme muncul dari mana? Dari revolusi Prancis begitu. Adanya kapitalisme dari mana teman-teman kalau kapitalisme? Yo, ada yang tahu munculnya kapitalisme dari revolusi apa? Industri bukan sih, Kak? Iya, itu ya. Nah, gitu teman-teman urutannya ya. Nah, kemudian perlu kan ketahui juga setelah itu kan ada Jenderal Lafayette. Nah, kemudian ada 1 dan 3 ya, jawabannya B ya. Terjadi perang saudara. Teman-teman masih ingat nggak? Ada seorang presiden Amerika Serikat yang dibunuh gara-gara menolak perbudakan. Abraham siapa tuh namanya tuh? Abraham Lincoln. Iya. Abraham Samad. Oh, waduh, Abraham Samad. KPK. KPK dong, Pak. Ya, ya itu Abraham Lincoln. Jadi terjadi perang saudara antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Ada yang mendukung perbudakan, ada yang menolak perbudakan. Itu di abad ke-19 ya. Teman-teman, jadi untuk yang nomor 24 jawabannya 1 dan 3 ya. Dan ini penjelasannya ya teman-teman ya. Ada perang 7 tahun, ada Boston Tea Party. Nah, teman-teman kalau kita lihat ada Boston Tea Party, sebab umum apa sebab khusus ya, teman-teman? Khusus dia tuh. Sebab khusus dari apa? Dari Revolusi Amerika. Teman-teman ada yang masih ingat nggak tulisan buku Common Sense Thomas Paine? Kira-kira apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Salah satu isinya apa? Yo. Nih, kakak jangan sampai lupa nih materi, waduh, gregetan ini, materi gregetan ini. Ayo, apa? Buku Common Sense. Kalau di itu ya, kalau misalkan di Inggris ada bukunya Oliver Twist ya, teman-teman ya, Charles Dickens yang mengkritisi dampak dari revolusi industri. Kalau Common Sense dari bukunya Thomas Paine ini, dia lebih cenderung mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris terhadap negara koloni. Makanya kalau kata Thomas Paine, kalau misalkan Amerika pengen bebas, udah lakukan perlawanan dan merdeka. Begitu ya teman-teman ya. Buku Common Sense. Ya, terakhir 25. Revolusi Perancis tidak terlepas dari adanya pemikir atau kaum cendekiawan. Tokoh yang dimaksud adalah, silahkan teman-teman, pendapat kalian. Aku nggak tahu kenapa aku punya firasat jawabannya C.
Oke, C. Firasat mah lagunya Marcel, Dek. Yang itu loh, cepat pulang ya. Oke, kamu jawabannya C. Ya, yang lain bagaimana, teman-teman? Awas, kena jebakan Batman, hati-hati. Saya lupa lagi, Kak. Teman-teman, kita runutkan ya. Oke, Montesquieu. Teman-teman masih ingat nggak yang trias politika Montesquieu? Ada apa aja Masih. tuh? Eksekutif legislatif bukan sih? Iya, Yudikatif. eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau diterapkan di Indonesia, eksekutif itu apa? Presiden, Presiden. Legislatif itu apa, Dek? DPR. DPR, MPR. Iya. Kalau yudikatif? Itu kayak Mahkamah Konstitusi Agung. Yudisial. Benar. Nah, itu untuk yang Montesquieu. Kalau J.J. Rousseau itu menulis sebuah buku kontrak sosial, Dek. Jadi gini, seorang pemimpin ketika dia ingin menjadi pemimpin itu janjian dulu sama rakyat, ya. Jadi bikin dulu kontrak dengan rakyat. Apabila dia melanggar, rakyat bisa turun, ya, bisa bikin dia dia bisa ditumbangkan karena tidak menepati janji. Oh, mirip janji kampanye gitu kan? Iya, benar, janji kampanye gitu. Agar apa? Agar tidak sewenang-wenang. Itu J.J. Rousseau. Ya, J.J. Rousseau itu adalah tokoh yang mengusulkan kontrak sosial, kontrak rakyat. Jadi pemimpin dengan perwakilan rakyat itu kira-kira apa yang kamu akan berikan kepada kami? Kebijakan apa? Oh iya, misalkan bantuan untuk mahasiswa yang tingkat akhir, bantuan skripsi. Mahasiswa yang dikatakan kesulitan diberi yang namanya beasiswa. Kemudian ada yang namanya bantuan dilarang mudik, ada bantuan misalkan bantuan Kemensos misalkan. Nah, itu janji-janji itu kemudian ditandatangani lalu ada. Nah, itu kalau kata J.J. Rousseau, ketika pemimpin sudah dia memimpin, tiba-tiba melanggar, oh bisa diturunkan, ini janji kamu turun. Nah, gitu kalau kata J.J. Rousseau ya. Kalau Voltaire sama Denis Diderot itu ahli filsafat, teman-teman. Kalau Maria Antoinette ini istri dari Louis ke-16. Permaisuri yang menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Nah, ini untuk penjelasannya. Ya, teman-teman, jadi jawabannya adalah D, Maria Antoinette. Ya, oke, baik. Ya, Denis Diderot itu ahli ensiklopedi, teman-teman ya. Oke, makanya disebut Bapak Ensiklopedi. Tuh, alhamdulillah. Ya, pertemuan hari ini luar biasa ya. Sampai di sini teman-teman dari penjelasan kakak dari nomor 1 sampai 25. Ada yang masih bingung enggak? Silakan. Kakak, jadi ini soal-soal yang pernah dicetusin di SBMPTN beberapa tahun yang lalu gitu. Kakak ngambil soal-soal yang jadi langganan. Ini soal yang jadi langganan. Ya. Mudah-mudahan besok mulai super intensif ya. Kan? Ya. Semangat kalau ya. dapat gelombang pertama, hari pertama. Bismillah. Capek. Ya. Kenapa? Yang gelombang pertama siapa kamu, Dek? Saya, Kak, tanggal 13. Waduh. Saya juga tanggal 12. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Amin, makasih, Kak. Baik. Untuk Amin, makasih, Kak. Untuk ini ya, untuk slide-nya nanti kakak kirimkan di sini atau kirimkan ke Kak Ade ya. Monggo Kak Ade, itu dulu Kang Ade. Ya, Kang Ade, silakan. Yuk, Kang Ade. Oh, nggak ada. Ini untuk yang untuk bahannya nanti kakak share ke Kak Ade aja ya, untuk adminnya ya. Oke. Karena beliau yang ininya ya. Gitu aja mungkin ya teman-teman yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kakak akhiri dengan bacaan hamdalah. Ntar dulu. Dwi kenapa Dwi? Ya, sama-sama ya.
Mudah-mudahan dimudahkan ya. Oke, Dewi, ada yang mau tanyakan, Dewi? Silakan. Tadi ada yang acungkan tangan nih. Oke, baik itu aja mungkin ya yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Dan besar harapan kakak apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian dalam mengerjakannya dan lulus dengan hasil yang terbaik. Tetap semangat dan tetap smile dan inspiratif. Amin. Itu aja. Makasih Wabillahi taufiq kakak. wa hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.